Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam ruang belajar dan pembelajaran sains dan matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial non eksak. Pada layar monitor Anda, bagian pojok kiri ada sebuah soal, di mana soal itu akan kita tentukan solusi. Soal tersebut merupakan sebuah persamaan diferensial. Nah, kalau kita memperhatikan pola persamaan diferensial tersebut, maka jelas bahwa pola yang terlihat itu tidak menunjukkan sebagai persamaan diferensial homogen. Kemungkinan besarnya adalah persamaan diferensial eksak atau non eksak. Nah, oleh karena itu sebelum kita melakukan penetapan apakah dia eksak atau non eksak, maka kita melakukan suatu pengujian, di mana pengujian itu untuk setiap pola persamaan diferensial, katakanlah ini P x, E dx ditambah Q x, E dE sama dengan 0. Nah, jika dP per dy sama dengan dq per dx, maka ini yang menunjukkan sebuah persamaan diferensial eksak. Tetapi jika dP dE tidak sama dengan dq per dx, maka ini yang menunjukkan sebagai non eksak. Nah, oleh karena itu kita mencoba menguji apakah persamaan diferensial yang ada di dalam kotak itu adalah persamaan diferensial eksak atau non eksak. Maka terlebih dahulu kita akan menentukan titik nilai P, di mana kita dapatkan bahwa yang di atas P-nya itu sama dengan Y kuadrat dikurang 3XY ditambah 1. Sehingga kalau ini kita turunkan ke dP dy, berarti maka kita dapatkan 2Y kurang 3X. Itu untuk P. Nah, selanjutnya kita lihat untuk Q itu adalah minus ya, karena ada min. Ini min, berarti bisa saya balik, jadi ini min X kuadrat ditambah XY. Sehingga kalau kita turunkan ke fungsi dq per dx, maka kita dapatkan min 2x ya ditambah y. Nah, apa yang terjadi? Kelihatannya bahwa antara dp dan dq itu tidak sama. Dengan demikian kita bisa memastikan bahwa persamaan diferensial yang terdapat dalam kotak itu adalah non eksak. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa persamaan diferensial tersebut non eksak, maka bagaimana cara agar persamaan diferensial tersebut bisa menjadi persamaan diferensial eksak?
Jadi cara untuk, jadi saya tulis dulu cara mengeksakkan ya, mengeksakkan persamaan diferensial non eksak adalah dengan mengalihkan ya, dengan mengalihkan faktor pengalih nah, jadi kita kali dengan faktor pengalih, misalkan kita beri simbol mu, di mana mu merupakan fungsi x dan fungsi y. Ya, jadi mu merupakan fungsi x dan juga merupakan fungsi y. Dengan demikian, maka persamaan diferensial tersebut, nah, jadi kita kali dengan mu, ya, mu, kemudian di sini y kuadrat kurang 3xy ditambah 1 dx, kemudian dikurang, ini dikali dengan mu, x kuadrat dikurang x y dikali d sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah memiliki persamaan diferensial yang baru. Nah, misalkan ini adalah P dan ini adalah Q, dan kita asumsikan bahwa persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial eksak. Jadi persamaan diferensial yang sudah dikalikan dengan faktor pengalih ini kita sudah menyebutnya sebagai persamaan diferensial eksak. Oleh karena itu kita ingin menentukan faktor pengalih itu berapa, nilainya berapa faktor pengalih tersebut. Nah, oleh karena itu maka kita gunakan pengujian kita menggunakan pengujian persamaan diferensial eksak, di mana untuk PD eksak ya berlaku dP per dE sama dengan dQ per dx. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan dP per dE berarti ini adalah P. Jadi kita bisa kita ganti P-nya saja langsung dengan Y kuadrat dikurang 3XY ditambah 1, jadi bisa dibuat seperti ini, atau bisa juga kita buat secara terpisah. Kemudian ini sama dengan dx, tentu kita turunkan yang di dalam fungsi ini, min ya mu x kuadrat dikurang x y. Nah, inilah yang akan kita jabarkan untuk menjabarkan fungsi-fungsi. Sorry, di sini ada mu ya, ada mu di sini. Jadi di sini ada mu. Nah, selanjutnya saya tulis ulang kembali. Jadi persamaan diferensial eksak dP per dx, sorry ini P, ini ganti P di sini adalah mu ya,
Ini ada mu sama dengan y kuadrat kurang 3xy tambah 1 kurang 3xy oke, tambah 1. Kemudian untuk ini dy ya, ini dq, jadi dq min mu dalam kurung x kuadrat dikurang xy. Nah, sekarang pekerjaan kita adalah mendiferensial fungsi tersebut. Nah, mekanismenya kita diferensialkan dulu mu, berarti bagian ini adalah konstan, sehingga kita dapatkan di sini y kuadrat kurang 3xy ditambah 1 dikali d mu dy. Nah, kemudian ditambah mu-nya yang konstan kembali, kemudian ini kita yang di dalam ini kotak kita turunkan jadi 2y kurang 3x ya, tulis sama dengan. Nah, mu-nya yang kita keluarkan ini adalah x kuadrat dikurang xa, berarti d mu per dx ya, karena ini kurang jadi kurang juga ya, kurang mu kita turunkan yang di dalam ini, tentu yang di dalam itu adalah 2x kurang y. Nah, inilah hasil dari turunan dari persyaratan persamaan diferensial eksak. Nah, di sini ada mu dan di sini juga ada mu. Mu di sini sebagai fungsi x dan mu di sini sebagai fungsi y. Nah, oleh karena itu ada dua fungsi mu, fungsinya sebagai x dan fungsinya sebagai y. Maka kita pilih salah satunya. Ya, kita pilih salah satu mu yang kita inginkan. Misalnya kita pilih, misalkan kita pilih mu sebagai fungsi x, berarti semua mu yang fungsinya y sama dengan 0. Nah, berarti di daerah ini sama dengan 0 karena kita hanya diperkenankan memilih satu fungsi mu, apakah fungsi x maupun fungsi y. Nah, kalau kita pilih mu sebagai fungsi x, maka fungsi y-nya sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah mu kali 2a kurang 3x ya, sama dengan bisa dikeluarkan ini xy kurang x kuadrat ya, saya tulis gini d mu dx kurang mu 2x dikurang e. Nah, maka kita kumpulkan sesamanya mu, jadi mu ada di sini, jadi kalau saya kali masuk 2 mu y dikurang 6 mu x ya, ini pindah ke sini jadi tambah ya, langsung saya kali masuk 2 mu x ya, ini tambah jadi kurang menjadi mu y sama dengan xy dikurang x kuadrat d mu per dx. Nah, coba kita lihat ini mu 2 mu e kurang mu e berarti tinggal 1. Sedangkan 6 mu x tambah 2 mu x berarti tinggal minus 4 mu x. Sehingga kita dapatkan mu y dikurang 4
mu X sama dengan X Y dikurang X kuadrat d mu per dx, ya, d mu per dx. Selanjutnya adalah kita tinggal ini sorry ya, bukan sorry, ada kesalahan sedikit. Ini bukan 6 tetapi 3 ya, mu kali 3x mu 3x. Jadi sehingga minus 3 2 berarti tinggal 1 mu x. Oke. Nah, ini yang tadi yang saya periksa ternyata ada kesalahan. Ini mu kali 3x bukan 6 mu x tetapi 3 mu x. Nah, sehingga minus 3 mu x ditambah 2 mu x tinggal mu x. Nah, ini saya keluarkan mu-nya, maka ini jadi bisa tulis y dikurang x. Ini keluarkan x-nya ya, tinggal y dikurang x d mu per dx. Nah, ini bisa hilang. Nah, sehingga kita dapatkan hasil ya. Kita dapatkan hasil. Nah, kita dapatkan hasil. Jadi kalau ini kita pindahkan, ini mu-nya kita pindahkan ke sini ya. Dx-nya kita pindahkan, maka akan kita dapatkan dx per x sama dengan d mu per mu ya. Dx per x sama dengan d mu per mu, sehingga kita dapatkan ini integralnya ln x dan ini adalah ln mu. Maka integral atau faktor pengalinya adalah mu sama dengan x. Nah, ini adalah faktor pengalinya. Dengan demikian, persamaan diferensial tersebut harus dikali dengan x. Jadi persamaan diferensial yang ini kita kalikan dengan x sehingga menjadi x y kuadrat dikurang 3xy ditambah 1 dx dikurang x kemudian x kuadrat dikurang xy dy sama dengan 0. Maka inilah persamaan diferensial sudah menjadi persamaan diferensial sudah menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, jika sudah menjadi persamaan diferensial eksak, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Nah, namun demikian untuk membuktikan kebenarannya apakah persamaan diferensial yang sudah dikalikan dengan x ini adalah persamaan diferensial eksak atau tidak, maka kembali kita menguji. Pertama, saya tulis P sama dengan, tentu kalau saya kali masuk xy kuadrat kemudian 3x kuadrat y ditambah x, sehingga saya dapatkan dp per dy ya. dp per dy sama dengan 2xy kurang 3x kuadrat. Nah, itu. Sekarang kita buktikan lagi untuk yang Q. Yang Q itu dikali masuk min x pangkat 3. Ini akan min x pangkat 3. Kemudian kali masuk tambah x kuadrat y. Nah, kemudian kita turunkan ke dx min 3x pangkat 2 ya, ditambah 2xy, dan ternyata hasilnya sama. Dengan demikian, persamaan diferensial yang kita dapatkan ini sudah menjadi persamaan diferensial eksak ya. Jadi sudah menjadi persamaan diferensial eksak dengan cara memberikan faktor pengali x pada persamaan diferensial soal. Nah, selanjutnya kita tinggal akan menyelesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Tentu
kita akan menyelesaikan dengan menggunakan prosedur persamaan diferensial eksak. Oke. Nah, prosedur dalam menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Nah, kita sudah pelajari. Jadi prosedur untuk menentukan persamaan diferensial eksak bisa dapat diikuti pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, kita sudah tentukan bahwa dari persamaan diferensial tersebut kita dapatkan V sama dengan X Y kuadrat dikurang 3X kuadrat Y ditambah X, dan Q sama dengan min X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y. Ya, kita sudah mendapatkan. Nah, pada penyelesaian persamaan diferensial eksak, maka ada faktor fungsi U yang kita sudah tentukan, ya, yang kita sudah tentukan, di mana di sini kita dapatkan bahwa du per kali dx ditambah du kali dy kali dy. Nah, coba kita lihat persamaan ini. Jadi ini adalah bagian dx, karena ini adalah dx maka ini adalah du dx, ya, yang tak lain adalah sama dengan p. Sedangkan yang bagian ini adalah du dy yang tak lain adalah bagian q. Oke, jadi du dx itu sudah kita ketahui, du dx sama dengan p, dan du dy tak lain adalah sama dengan Q. Nah, sedangkan du sendiri, ini du-nya itu sama dengan 0. Sehingga kalau du-nya sama dengan 0, maka nanti terakhirnya kita dapatkan bahwa integral daripada du adalah C. Nah, inilah persyaratan-persyaratan yang digunakan di dalam menentukan dalam menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Nah, misalkan kita pilih ini, jadi ada dua pilihan, apa mau pakai yang du dx p untuk penyelesaian selanjutnya, ataukah kita mau gunakan du dy q. Nah, misalnya saya pilih pakai du dp, du sama dengan p dx. Jadi kalau saya integralkan ini p dx, maka hasil integralnya adalah sebuah konstanta. Karena hasil integralnya adalah variabel x, maka yang menjadi konstan adalah variabel y. Itu maksudnya. Oke, saya jelaskan lagi. Nah, kalau misalkan saya gunakan q dx, ya, q dx, maka u integral bukan q dx, ya, q dy. Nah, maka q dy, karena dy merupakan sebuah variabel, maka x-nya menjadi sebuah konstanta, maka hasil integrasi tentu ada konstantanya adalah sebagai fungsi x. Oke. Nah, sekarang yang mana kita mau pilih yang ini, mau pilih yang ini. Misalkan kita pilih yang bagian ini saja untuk menyelesaikan soal di atas. Maka kita dapatkan u p. Nah, kita langsung ganti p. P adalah ini, ya, x y kuadrat dikurang 3x kuadrat y ditambah x integral dx, kemudian dikasih fungsi y. Oke, kemudian kita selesaikan. Nah, integral karena dx tentu ini adalah 1/2 x kuadrat y kuadrat kurang karena 2 pangkat 2 berarti 3, berarti x pangkat 3y ditambah 1/2 x ditambah
F Y ya. Jadi X seperdua X pangkat 2. Oke, seperdua X pangkat 2. Oke, nah setelah itu langkah berikutnya, maka karena ini adalah fungsi Y, maka sekarang ini U sebagai fungsi Y kita turunkan ke Y. Nah, turunan ke Y ini, jadi untuk menentukan FY ya, turun ke Y berarti ini hasilnya adalah X kuadrat Y ya. Kemudian X pangkat 3, nah ini 0, kemudian ini DFY per DY. Oke, sah dimengerti sampai di sini. Nah, selanjutnya DU DY itu tak lain adalah Q. Nah, ini tak lain adalah Q, sedangkan Q itu sendiri adalah min. Jadi Q itu adalah min, DU DY sama dengan Q. Q itu adalah min X pangkat 3 ditambah X kuadrat kali Y sama dengan X kuadrat Y dikurang X pangkat 3 ditambah DFY per DY. Nah, ini ada hilang. Hilang ya. Oke. X kuadrat ya. Oke, X kuadrat dengan ini, kemudian ini minus 3 dengan minus 3, ini dengan ini. Maka kita dapatkan DFY sama dengan 0 DY. Maka FY integral 0 DY, maka FY itu sama dengan konstanta 1. Ya. Konstanta 1. Nah, oke. Nah, dengan demikian hasil integral secara keseluruhan kita sudah sepakat tadi bahwa U di akhir, jadi U itu adalah nilainya C. Jadi kita bisa tulis C ya, ini. Jadi nilai FY ini kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan seperdua X kuadrat Y kuadrat kurang X pangkat 3 kali Y tambah seperdua X kuadrat ditambah C1. Atau ini dipindahkan, sama saja seperdua X kuadrat Y kuadrat dikurang X pangkat 3Y ditambah seperdua X kuadrat sama dengan C ya. Kalau mau hilangkan seperduanya bisa masing-masing dikali 2 ya. Kalau masing-masing dikali 2 X kuadrat Y kuadrat dikurang 2X pangkat 3Y ditambah X kuadrat. Ini tambah C juga, karena walaupun dikali berapa, yang penting bilangan bulat atau tetap adalah C. Maka inilah hasil persamaan diferensial daripada soal yang telah kita perlihatkan sebelumnya. Baik, kelihatannya agak panjang, tetapi kalau kita bisa memahami dengan baik, maka ini akan sangat mudah sekali. Baik, demikianlah penjelasan ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.